Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bronsis, jumpa lagi dengan saya Makmur di channel Makmur Tour and Travel. Bronsis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak sekalian, langsung saja kita akan berikan semangat sama-sama dengan mengangkat dua jempol kita ya, buat guru kita Ustadz Kemal Adityawana SD. Dan saat ini kita mengambil tema tentang meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal atau Maulid ya. Dan di bulan Rabiul Awal khususnya tanggal 12 atau 12 Maulid itu adalah kelahiran Rasulullah. Nah, kita perlu menginspirasi, mengilhami kembali kemuliaan akhlak Rasulullah seperti apa. Untuk itu langsung saja saya berikan kesempatan kepada Ustaz Kemal, kepada saat ini persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu semua dan bapak, tadi kita lagi momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sholawat itu kebaikannya kembali kepada kita lagi, bapak ibu-ibu. Kira-kira misi Rasulullah diutus itu apa ya? Kira-kira bapak ibu-ibu. Iya, ada yang bilang rahmatan lil alamin. Ada hadis yang berbunyi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kalau diterjemahkan itu ada kata hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita lihat menyempurnakan, berarti sebelumnya akhlaknya udah ada dong. Oh ya, ada sebetulnya di dunia ini akhlak sebelum Rasulullah diutus ada, cuma kurang sempurna. Jahiliyah. Nah, mungkin bapak kalau dibilang Pak, kira-kira akhlak orang jahiliyah dulu bagaimana Pak? Biadab, benar kan ya? Pasti kalau kita bilang orang jahiliyah dulu biadab, benar, bayangannya itu benar. Tapi jangan salah, ternyata sebelum Rasulullah diutus, orang Arab sendiri dan dunia pada saat itu secara keseluruhan akhlakul karimah ada. Bahkan di orang Arab juga ada. Akhlakul karimah di orang jahiliyah apa? Misalnya satu Bu, dermawan. Ini kalau orang Arab yang zaman dulu Bu ya, kalau mereka mau dibilang sempurna kearabannya itu dengan cara berderma harta kepada orang siapapun. Jadi kalau orang yang berkunjung ke rumah orang Arab dulu itu aiku kalau pulang nggak bawa buah tangan. Bahkan kalau di rumahnya cuma punya kambing, kambingnya dikasih ke tamu, walaupun nanti dia malamnya nggak makan. Jadi intinya akhlak sebelum Rasulullah diutus ada, cuma kurang sempurna. Rasulullah datang menyempurnakan, makanya kita kayak kalau ada orang nggak punya agama tapi punya akhlak, kok bisa aja? Ada orang yang ateis tapi kok anaknya bagus, dia bisa. Karena pada dasarnya akhlak itu tertanam di dalam jiwa manusia yang sehat. Tetapi kurang sempurna, kenapa? Pertama, dalam berakhlak dia nggak tahu tujuannya apa. Ada orang yang nggak punya agama, ada orang ateis, akhlaknya bagus, suruh ngebantu orang bersedekah, tapi dia nggak tahu itu sebenarnya mau ngapain, buat apa, dan untuk apa. Nggak ada tujuannya. Nggak benar Bu, nggak ada tujuan. Yang kedua, dia nggak tahu takaran batasan. Misalkan dalam hal berderma yang ideal itu bagaimana? Dia nggak bisa, nggak tahu, nggak ada takarannya. Nah,
menyebutkan tujuan daripada kita berakhlakul karimah adalah biar kita masuk ke surga. Tujuannya itu. Yang kedua adalah Rasulullah menjelaskan takarannya. Kalau yang namanya sedekah itu kudunya kayak gimana? Dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau sedekah, berinfak itu kasih yang sisa. Artinya yang udah buat anak, apalagi istri udah dikasih uang belanja, uang belanjanya yang cukup, nggak pas-pasan, bener Ibu ya? Iya, dikasih uang buat beli emas juga buat tiap bulan, ya kan Bu ya? Setuju nggak Bu gitu? Kalau setuju, iya juga. Habis itu semua udah ada sisa, baru disedekahkan. Akhirnya kan kita punya takaran akhlak yang sempurna bagaimana? Kalau nggak ada agama, nggak ada Rasulullah, kita bingung. Dermawan yang baik itu gimana sih? Terus sedekah yang ideal gimana? Nggak tahu. Akhirnya akhlaknya nggak sempurna. Akhirnya dalam mengasih sedekah berlebihan, kadang kurang, terlalu pelit. Akhirnya di sini kurang sempurna. Makanya Rasulullah tadi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, salah satu akhlak Rasulullah yang paling dominan dari semua akhlaknya, yaitu rahmatan lil alamin. Itu akhlak Rasulullah. Sebagai rahmat itu kalau diterjemahkan artinya kasih sayang. Jadi dasarnya Rasulullah itu kasih sayang. Ngajak orang sholat 5 waktu karena sayang, ngajak orang silaturahmi karena sayang. Bahkan kalau kita baca Quran itu di halaman pertama ayat yang kita baca apa ibu-ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu awal ayat di dalam Al-Quranmu dari sekian ribu ayat. Yang pertama adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal Allah kalau punya Asmaul Husna itu ada berapa Bapak Ibu? 99. Dan Asmaul Husna Allah yang Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim itu sebenarnya satu akar katanya, yaitu kasih sayang, rahmat. Jadi orang baca Quran itu dia dapat rahmat kasih sayang daripada Allah. Berarti asas dasar Al-Quran itu didasari dengan dasar kasih sayang. Makanya kalau kita bisa membaca Al-Quran, itu tandanya kita dapat kasih sayang dari Allah. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu sempat gak sehari-hari baca Quran? Insya Allah. Walaupun 5 ayat ya, walaupun ya jangan sampai 1 ayat. Kalau 1 ayatnya alif lam mim doang gimana? Masa baru baca alif lam mim shadaqallahul azim. Itu bukan baca Quran tuh. Kalau kita baca Quran, tandanya kita mendapatkan kasih sayang daripada Allah. Nah, kembali lagi Bu, tadi misi Rasulullah adalah yang paling pertama menebarkan kasih sayang. Bahkan Rasulullah menyebutkan irhamu ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang kasih sayang itu akan dicintai oleh Ar-Rahman. Siapa itu Ar-Rahman? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang kasih sayang itu dikasihi oleh Allah. Irhamu man fil ardi. Sayangilah orang yang ada di bumi. Semua makhluk yang ada di bumi kasih sayang. Yarhamukum man fis sama. Maka makhluk yang ada di langit akan menyayangimu, yaitu para malaikat. Yaitu makhluk-makhluk Allah yang ada di langit itu gak kebayang jumlahnya berapa. Jadi kalau kita sama sesama di bumi ini saling kasih sayang, yang di langit mendoain kita mendapatkan kasih sayang. Amin ya Rabbal. Coba Bu kita bayangin, dari sekian 99 nama Allah, itu yang dipakai di dalam ayat awal Al-Fatihah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal misalnya kalau Allah bilang Bismillahirrahmanirrahim,
Al-Qahhar, dengan nama Allah yang memberikan azab dan bisa memaksa hambanya. Tapi Allah nggak pakai di awal surat Al-Fatihah, malah yang dipakainya Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti Allah mengunggulkan sifat kasih sayangnya di atas sifat murkanya. Maka kalau kita saya punya dosa banyak, Masya Allah, kalau disingkap sama Allah aib saya, mungkin ibu-ibu kaget dan benci saya. Alhamdulillah, karena aib dan dosa saya ditutupi, jadi saya masih bisa dilihat baik sama ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Begitu juga dengan bapak-bapak ibu-ibu, punya aib dan dosa, tapi Allah tutupi. Kenapa? Karena kasih sayang. Makanya kita kalau punya aib jangan diumbar. Iya, kita udah punya aib, ini mah ada yang sengaja diposting, udah bagus-bagus, Allah tutupi. Aduh, ini malah udah bagus-bagus nggak terawat, Allah kasih tutup. Makanya ada salah satu doa bapak ibu-ibu, Allahumma stur uyubana, ya Allah tutupilah aib kami. Jadi itu salah satu bentuk kasih sayang Allah, tuh kita ditutupin aibnya. Nah, kita punya aib, punya dosa, jangan pernah kita merasa aduh diterima gak sama Allah ini, ya Allah, kira-kira saya dulu ninggalin sholat 5 waktu karena sibuk, saya nggak sempat zakat, ada yang nggak kebayar, itu gimana ya Allah. Jangan putus asa, bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua, saya juga menasihati diri, jangan putus asa. Rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih besar daripada aib dan dosa kita semua. Nah itu makanya kita kalau orang beriman tuh nggak ada istilah putus asa. Saya pernah dengar nih kabar-kabar berita, ada yang bunuh diri karena utang, karena ini. Nauzubillah min dzalik. Rahmat Allah lebih besar daripada dosa kita. Kasih sayang Allah lebih besar daripada masalah kita. Kasih sayang Allah lebih besar daripada utang kita. Makanya kita orang yang beriman nggak ada istilah putus asa. Nggak ada. Kita selalu semangat nggak Bu? Semangat nggak Bapak? Selalu optimis nggak? Makanya orang yang gak beriman kesian hidupnya, mau sandaran ke siapa? Makanya orang yang ateis, gak punya agama, gak punya Tuhan, ujung-ujungnya kalau stres ngapain di ibu bapak? Bunuh diri, kesian ya Allah. Begini juga jadi orang beriman enak hidupnya. Nah sekarang kita lihat bapak ibu, karena Rasulullah tujuan pertamanya adalah kasih sayang. Salah satu bentuk kasih sayang adalah silaturahmi. Ini alhamdulillah nih alumni apa dari SPO ya, apa namanya? Edwatel. Edwatel Telkom ini silaturahmi kejalin semua. Alhamdulillah. Dan saya wasiatkan, saya sebagai al-fakir yang berbicara di sini, agar silaturahmi berjalan terus. Makin banyak kencang silaturahmi, makin banyak rezeki. Jadi dalam kita, amin ya rabbal alamin. Panjang umur, insya Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua panjang umur, amalnya baik, bermanfaat, masuk ke surga tanpa hisab. Cita-cita terbesar masuk surga itu Bu, jangan cuma masuk surga, tapi kalau bisa masuk surga tanpa hisab. Apaan itu tanpa hisab Bu? Hisab di sini bukan hisab rokok. Hisab ini maksudnya dengan tanpa ditanya. Jadi ibaratnya kalau masuk surga, udah masuk aja, gak usah ditanya. Mau nggak begitu Bu? Mau dong. Makanya jangan lupa doa begitu aja terus. Ya Allah, masukkan kami surga tanpa hisab, tanpa ditanya. Amin ya Rabbal. Yang amin saya doain masuk surga tanpa hisab. Amin ya Rabbal alamin, tanpa hisab. Nah kembali lagi, berarti salah satu bapak-bapak dan ibu-ibu akhlak Rasulullah yang mulia menjalin silaturahmi. Kita teladani ini biar kita panjang umur, biar kita banyak rezeki. Silaturahmi itu apa sih? Silaturahmi itu kalau dalam bahasa Arab itu sakit, tapi kalau dalam bahasa Indonesia puas. Dalam bahasa Arab itu silaturahmi menyambung persaudaraan antar kerabat tuh, sama ponakan, sama cucu, sama anak, sama siapa lagi? Saudara, ipar. Itu
itu kalau kita berkunjung ke mereka, kunjungan kita dinamakan silaturahmi. Itu kalau kita silaturahmi ke mereka, itu mencontoh akhlak mulia Rasulullah. Nah, dalam bahasa Indonesia silaturahmi luas, bukan hanya keluarga, tetapi sama semua, bahkan sama sesama teman seangkatan, itu juga silaturahmi. Dapat nggak pahalanya? Tetap dapat, bapak ibu-ibu. Jadi ketika kita lagi silaturahmi, kumpul-kumpul bareng, itu Allah kasih rahmat kepada kita. Dalam meneladani akhlak Rasulullah adalah mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya sendiri seperti dia mencintai dirinya sendiri. Saya sama Pak Suradi, saudara, saya nggak sempurna iman saya sebagai muslim. Kalau saya pinginnya yang baik buat saya doang, tapi buat Pak Suradi, mohon maaf, bodoh amat, nggak saya pikirin, imannya nggak sempurna. Saya nggak peduli, bisa Pak Suradi lagi kesusahan, ya itu kan urusan masing-masing lah. Berarti imannya kurang sempurna. Dengan adanya silaturahmi begini, kita jadi tahu ada masalah apa sesama kawan kita, sesama kolega kita berikan solusi, kita berikan support. Inilah yang termasuk ke dalam akhlak mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pas ibu-ibu dan bapak-bapak datang kemari, Bu, jangan lihatin cuma ya sekedar isi waktu kosong aja, jangan, Bu. Kalau begitu kurang sempurna. Kalau perlu niatnya saya kemari pertama mencontoh akhlak baik Rasulullah SAW. Yang kedua, dalam menjalin tali silaturahmi, yang mana itu adalah asas dasar kasih sayang yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dengan begitu, Bu, lagi ke goes, setiap goesan itu dihitung pahala. Ibu-ibu yang naik mobil banyak muter satu kali putaran pahalanya banyak. Yang jalan kaki tiap langkahnya, tiap napasnya menjadi pahala. Jadi jangan sampai cuma niat isi waktu kosong, tapi juga niat yang tadi itu insya Allah pahala semua. Dan insya Allah jadi timbangan kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, Bu, poin terakhir dalam mencontoh akhlak baik Rasulullah. Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang mengaku-ngaku beriman terhadap Allah dan hari kiamat, hendaknya yukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Jadi tetangga kita juga perlu diperhatiin. Alhamdulillah kita ada nih silaturahmi sesama tetangga juga jatuhnya, karena tetangga dalam bekerja. Jadi kita tetangga meja kan dia di kantor, bisa meja di sini, tetangganya di situ, kan tetangga juga. Berarti tetangga kita itu punya hak sama kita. Haknya apa? Biar kita bertindak memuliakan dia sebagaimana tetangga. Walaupun dia non muslim juga punya hak sama kita buat dia dimuliakan sama kita. Maka dari sini Bapak Ibu, kesimpulan yang saya sampaikan dari tausiah kali ini adalah pertama, poinnya kita mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Salah satu akhlaknya adalah kasih sayang, dan akhlak kasih sayang Rasulullah itu tercermin pada 4 hal. Pertama, bersilaturahmi. Yang kedua adalah olahraga. Yang ketiga, memuliakan, mencintai sesama saudara kita sebagaimana cinta kita terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir adalah kita memuliakan tetangga kita. Yang termasuk daripada tetangga kita adalah teman kerja kita, teman kantor kita, teman di rumah kita, itu juga termasuk tetangga. Jadi ibu-ibu semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membawa keberkahan, Bu.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita membawakan manfaat dan keberkahan Bu ya, tidak sia-sia dan kita bisa terus silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Senam pagi biar sehat badan. Sholat subuh jangan ketinggalan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga mendapat keberkahan. Wa minallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.